Tambang pemicu tewasnya AKP Rianto Ulil Ansar kini ditutup, pemiliknya masih misteri. Tambang galian C yang diduga menjadi pemicu insiden penembakan polisi sesama polisi di Mapolres Solok Selatan kini di-stop oleh Polda Sumatera Barat. Siapa pemilik tambang tersebut hingga kini masih misterius. Pihak kepolisian belum mengungkap identitasnya. Polda Sumbar menutup kawasan tambang itu setelah mendapat fakta adanya kaitan antara penambangan ilegal dan peristiwa tragis yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Langsung dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut Jumat siangnya, kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan di Mapolda Sumbar, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Dwi mengatakan sosok terduga pemilik tambang galian C itu masih dalam penyelidikan. Sampai saat ini masih didalami, semoga dalam waktu dekat terungkap. Tak mungkin disampaikan di sini, kemungkinan kalau kita sebutkan yang bersangkutan bisa melarikan diri, kata Dwi. Polisi mengamankan lokasi tambang ilegal galian C di Solok Selatan, Sumatera Barat, dengan memasang garis polisi pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Lokasi tersebut diduga menjadi penyebab terjadinya penembakan antara anggota Polri di daerah tersebut. Tambang itu terletak di aliran Sungai Batang Bangko, Jorong Bangko, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Kita tidak menolerir segala bentuk aktivitas ilegal di wilayah ini, dan berkomitmen untuk memberantas hingga tuntas, ungkap Kasih Humas Polres Solok Selatan, Ibtu Tri Sukra Martin, pada hari yang sama. Ibtu Tri juga menyebutkan bahwa saat personel kepolisian memasang garis polisi, tidak terlihat seorang pun pekerja di lokasi tambang galian C tersebut. Fakta penembakan tragis yang terjadi di Polres Solok Selatan, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, bermotif penegakan hukum terhadap tambang galian C ilegal sebelumnya dibeberkan Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan. Tersangka AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan, diketahui tidak senang terhadap Kasat Reskrim Polres AKP Rianto Ulil Ansar karena rekannya ditangkap dalam operasi tambang ilegal galian C. Peristiwa penembakan terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Penembakan sesama anggota kepolisian di Polres Solok Selatan ini diduga berkaitan dengan penegakan hukum yang telah dilakukan, yaitu kasus tambang ilegal jenis galian C. Kombes Pol Andri Kurniawan menyampaikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sementara terhadap tersangka dan dimintai keterangan terkait penembakan yang dilakukannya kepada AKP Rianto Ulil Ansar. Kata dia, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif dan kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kata Kombes Pol Andri Kurniawan saat penyampaian update kasus penembakan terhadap seorang perwira yang dilaksanakan di Mapolda Sumbar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Kemudian tidak ada yang merespon, ujarnya. Akibat hal itu, tersangka AKP Dadang Iskandar melakukan penembakan terhadap AKP Rianto Ulil Ansar dan membuat korban meninggal dunia di tempat. Itulah untuk sementara keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Tentu, kami penyidik akan terus mendalami, Kombes Pol Andri Kurniawan. Ditreskrimsus Polda Sumbar akan terus melakukan pendalaman terkait dengan peran tersangka dalam kegiatan tambang yang ada di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar. Begitu juga siapa sosok pemilik tambang, akan terus didalami dalam kasus ini, hingga membuat tersangka nekat menghabisi nyawa korban dengan melakukan penembakan dengan jarak yang diduga dekat. Sopir tambang ditangkap, Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda Sumbar,
Kombes Pol Andri Kurniawan mengungkap sosok yang diamankan dalam penegakan hukum terkait tambang ilegal galian C tersebut adalah seorang sopir, bukan pemilik tambang. Untuk yang ditangkap adalah sopir, kalau dari keterangan penyidik yang menangani. Untuk yang bersangkutan meminta tolong untuk bisa membantu, kata Kombes Pol Andri Kurniawan. Kombes Pol Andri Kurniawan menyebut terkait kasus tambang ilegal dan diamankan satu orang sopir masih ditangani oleh Polres Solok Selatan. Untuk kedepannya, apakah akan dialihkan ke Polda Sumbar, menunggu perintah dan keputusan pimpinannya. Untuk kasus tambang galian C, itu kebijakan pimpinan untuk penarikan kasusnya dilimpahkan ke Polda Sumbar. Sementara saat ini masih di Polres Solok Selatan, ujar Kombes Pol Andri Kurniawan. Terkait sopir yang diamankan Polres Solok Selatan, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, mempertegas dan menjelaskan bahwa ia merupakan seorang sopir truk dari tambang ilegal galian C, sopir truk yang membawa hasil tambang galian C untuk yang punya tambang atau pemilik tambang masih didalami, kata Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Dwi menjelaskan sopir truk tambang galian C tersebut masih berada di Polres Solok Selatan. Saat ini masih di Polres Solok Selatan. Kita, Polda Sumbar, hanya melakukan proses kasus penembakan, selebihnya masih di Polres Solok Selatan, pungkasnya. Surga tambang emas di Solok Selatan. Bahan galian golongan C juga dikenal sebagai bahan galian industri, karena tidak memerlukan pemasaran internasional, penambangannya mudah, dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Tambang galian C inilah yang kemudian diungkap AKP Rianto Ulil Ansar dan berujung dirinya ditembak mati oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari sekira pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Solok Selatan merupakan surga pertambangan. Ada tambang emas dengan produktivitas 30 kg per bulan di daerah itu. Selain tambang emas, banyak juga tambang galian C. Tambang galian C adalah usaha penambangan bahan galian seperti pasir, kerikil, batu gamping, marmer, kaolin, dan granit yang tidak termasuk golongan A dan B. Bahkan, harta karun tersembunyi di daerah Solok Selatan seluas 28.840 hektar menjadi incaran negara lain. Karena itu Solok Selatan dijuluki Bukit Emas karena kekayaan alamnya yang melimpah, terutama dalam bentuk emas yang hampir selalu ditemukan di setiap bukit di wilayah Solok Selatan. Sejarah mencatat bahwa aktivitas penambangan emas pertama kali dimulai oleh pemerintahan Belanda di wilayah ini. Harta karun yang tersebar luas di Solok Selatan menjadi sasaran ambisi bagi para pemburu harta, baik dari tingkat lokal maupun internasional, termasuk dari China dan bahkan dari luar Sumatera Barat. Lokasi tambang emas ternama di Solok Selatan berada di kawasan Jorong Jujutan Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat. Menariknya, kabar telah tersebar bahwa China juga turut serta dalam aktivitas penambangan di area ini, dengan fokus pada penggalian harta karun berupa emas murni. Diperkirakan, setiap bulannya mereka mampu menghasilkan hingga 30 kg emas, memberikan kontribusi yang signifikan bagi produksi emas di Solok Selatan. Berbagai metode digunakan untuk mengeksplorasi harta karun yang kaya akan emas murni, mulai dari teknik tradisional seperti manje, mendulang, hingga penggunaan mesin modern seperti mendompeng, mesin PK, kapal, dan alat berat. Tambang emas ilegal di Solok Selatan juga marak. Selain emas, para penambang ilegal juga mengeruk material dari dasar Sungai Batanghari. Kapal-kapal kecil beratap terpal di pinggir Sungai Batanghari juga sering terlihat guna mengangkut material yang diambil dari dasar sungai. Berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup, WALHI, Sumatera Barat, aktivitas penambangan emas di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat tersebar di beberapa titik diantaranya di sepanjang aliran Sungai Batanghari, Sungai Batangbangko serta di Tambang Pamong dan Panggualan di Kecamatan Sangir. Hasil investigasi WALHI pada tahun 2019,
Sedikitnya terdapat 28 titik tambang emas ilegal di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan 22 diantaranya sudah tidak aktif dan ditinggalkan begitu saja tanpa adanya upaya reklamasi. Sedangkan 6 titik lainnya di aliran Sungai Batang Bangko masih aktif. Tambang emas ilegal di Sumatera Barat menurut Walhi tidak pernah tersentuh hukum. Hal tersebut dapat dilihat secara gamblang dengan maraknya aktivitas tambang. Bahkan lokasinya ada di pinggir jalan nasional. Selain itu, ketika ada penangkapan oleh aparat terhadap pelaku tambang di Sumatera Barat yang ditangkap itu hanya pekerja di lapangan. Tidak ada pelaku atau pemiliknya yang ditangkap. Bahkan imbas dari aktivitas tambang ilegal tersebut pada tanggal 18 April tahun 2020 terjadi bencana tanah longsor di ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batanghari. Kemudian terjadi tanah longsor lagi pada tanggal 11 Januari tahun 2021 sebanyak 6 penambang tertimbun longsor di lokasi tambang emas di Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari. Saat itu 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya selamat. Di lokasi yang sama, Nagari Abai Kecamatan Sangir Batanghari sebanyak 8 orang meninggal akibat longsor di lubang tambang emas ilegal pada tanggal 10 Mei tahun 2021. Selanjutnya tanggal 21 Agustus tahun 2022, sebanyak 3 orang penambang tewas tertimbun bekas galian tambang emas di Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batanghari. Terbaru, pada tanggal 30 Oktober tahun 2023 seorang penambang emas tewas tertimbun longsoran di lokasi tambang Kimbahan Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari.